kecurigaan kami diterap. Takutnya hutan negara itu dipakai tukar. Jadi jeruk makan jeruk jadi Marina yang di Serangan. Itu tiba-tiba ada. Itu kewenangan provinsi yang punya. Pak Gubernur Koster sampai sekarang nggak ada yang tanda tangan. Katanya beliau kan sebagai dewan pengarah kalau yang Dewan Penasehat. Dewan Penasehat di situ. Ya itu kan dicantumin aja untuk biar aman itu. Tapi beliau kan nggak pernah dilibatkan. Investor ini biar dapat di Serangan ini dia beli tanah yang murah-murah. Swastiastu, kembali lagi bersama saya Kande Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Episode kali ini Bali News ID sengaja mengundang salah satu tokoh. Beliau adalah anggota DPR yang sudah 5 periode menjabat dan sekarang jabatan beliau ada di Sekretaris Komisi 1 DPRD Bali. Om Swastiastu, Pak Oke. Om Swastiastu. Siapa navigator nih? Becek nih. Selalu becek nggih. Pak Oke, ampura yang panggil Pak Oke nggih. Nggih. Niki Pak Oke niki sebenarnya sampun dados jero kan nggih? Nggih. Jero. Sampun tahun 99. 99. Nggih. Pak Oke, belakangan niki kan yang lihat Pak Oke sibuk sekali bersama teman-teman di DPRD Bali khususnya di Pansus TRAP. Iya. Ya. Pansus TRAP ya. TRAP. Jadi mungkin bisa cerita sedikit tentang gimana terbentuknya pansus ini dan mungkin tujuannya sebenarnya terbentuknya pansus ini napi. Pansus ini terbentuk atas banyak laporan dari masyarakat. Dumas itu. Yeah. Dumas. Laporan masyarakat bahwa banyak pelanggaran. Sepadan pantai, sepadan tebing, sepadan sungai, kemudian perizinan orang nggak dapat izin bangun gitu. Ya sudah bikin villa atau ya bikin itu terus hotel. Terkait dengan penyelamatan mangrove juga, hutan itu yang menyebabkan ini awalnya kita dibentuk kemudian selama 6 bulan. 6 bulan di Maret kita selesai. Harusnya sudah selesai kan? Selesai. Kemarin ya. Udah kita laporan. Kemudian laporan dumas dari masyarakat tambah banyak lagi dengan ini dukungan Pansus TRAP ini kinerjanya ya cukup bagus dibilang. Akhirnya diperpanjang lagi 6 bulan. Oke. Ini baru berjalan 1 bulan lah. 1 bulan di periode keduanya ya. Periode kedua. Nah dari yang periode pertama yang 6 bulan yang sudah berjalan itu kan tentunya sudah banyak sekali temuan-temuan yang didapat oleh Pansus TRAP dan rekomendasi-rekomendasi yang sudah mungkin dikeluarkan oleh Pansus TRAP. Apa kira-kira yang sudah dilakukan atau sudah ada eksekusi atau sudah seperti apa? Sesuai kewenangan kita di Pansus, di rekomendasi penutupan, rekomendasi bongkar itu sudah kita banyak lakukan, termasuk karena laporan kita tebalnya kurang lebih 5 cm pada Pak Gubernur. Jadi itu sudah lakukan contoh GWK itu. Yang ramai kemarin Itu ya, kemudian Pantai Bingin. Pantai Bingin itu kalau salah itu. 43 bangunan itu. Itu udah dihancurin semua dah. Itu saya yang kesana pertama itu turun aja kalau nggak ada nunjukin nggak ketemu. Sembunyi sekali itu. Setelah masuk, setelah sampai di bawah, waduh indahnya luar biasa. Itu ada kurang lebih 200 tangga kita turun. Kalau naiknya jangankan saya udah umur ini. Pak Camat aja itu mungkin sampai celana dalamnya basah. Berapa kali ini, tempatnya luar biasa. Itu sekarang udah dibongkar semua. Udah di pemerintah Badung
Ah, Karena itu saya lihat pelanggaran yang pertama adalah menggunakan tanah. Investor itu menggunakan tanah tanpa izin pemiliknya. maksudnya itu tanah Itu dari tanah itu milik pemerintah, tapi tanah dia Pemkab Iya. Bandung. Ah, milik pemerintah itu dibangunin. oke. Kemudian dia membangun karena bukan tanah miliknya, bangunannya tidak pakai izin. Ya tentu nggak perlu Ya. izin. Kemudian setelah bangun tidak pakai izin, dia buka di sana ada restoran, ada bar, ada hotel, villa dan lain-lain, juga tidak pakai izin. Hmm. Karena Bayar pajak nggak mereka itu? ya pasti enggak lah bayar pajak. Ya. Nah, tidak pakai izin, kemudian orang yang tinggal di sana Hmm. makan, minum, tidur enggak pakai izin. Karena dia transaksinya di luar. Kalau tamu nggak transaksi di luar, nggak tahu tempat itu. Sembunyi sekali masuk gang. Ya. Masuk gang kecil, kalau ketemu itu kita harus miring. Iya. Nah, Kalau- itu sendiri ada aduan dari masyarakat di situ, Pak, Iya. atau gimana? Aduan dari masyarakat, kemudian kita turun sana, kemudian ada yang juga di Jimbaran, Hmm. hotel ketinggian, Hmm. itu kita potong lagi 2 tingkat. Itu udah Nah, ada. yang tergelitik dengan Pantai Bingin itu kan sebenarnya kalau Tiang lihat, Tiang sendiri sebenarnya sudah pernah ke situ ya, Ya, karena udah. beberapa kali kan Tiang ikut melihat destinasi wisata atau ya. apa, dan itu sebenarnya kan sudah lama, Pak. Apakah Iya. masyarakat atau mungkin pemangku kebijakan di setempat di situ seperti kepala desa, camat itu tidak tahu menahu tentang Ya itu dah. Karena dia karena itu tanah negara, enggak berani dia negur itu. Berarti istilah Bali ini saling kaden. Iya saling kaden, karena masyarakat di sana itu yang dulu bikin kubu-kubuan, bikin warung itu, Aman. udah itu lama kelamaan nggak ada negur, nggak ada apa. Hmm. Kemudian pemiliknya juga nggak pernah datang gitu kan. Tamu iming-imingin, dikasih modal bangun, udah itu dikontrakkan sama tamu. Itu akhirnya besar itu. Malah ada kolam renang kini ke pantai lagi Iya, di sana. pantai. Itu. Yang lihat itu waktu Wih. Pak turun pertama sama Ya, eh, itu. apa Akhirnya yang di kita rekomendasi ini. dan udah dibongkar. Iya. Dan satu lagi Pak, pertanyaan Tiang, itu nggak ada komplain dari ya tentunya yang Dari ini yang ada, masyarakat situ. ada yang nelponin kita juga ada, tapi kita kan komitmen untuk menegakkan hukum. Nelponin dalam artian ada Ya mohon iming-imingi- dibantu, mohon digini, iming-imingi banyak sesuatu, itu. sampai mengancam gitu ada. Ada kan, ada juga mau gini kan, mau tuntut itu ya silakan tuntut. Kalau dibongkar Anda menyerah, aman. Ketika Anda menuntut, nanti pidana malah. Dia menempati penyerobotan untuk ini kan itu. Sama dengan sekarang yang apa namanya lagi tuh. Ada. Nah, ini di Kelingking. Gianyar ada Gianyar, juga. ah. Ya di Kelingking itu juga. Ya, Di Kelingking juga gitu kan, sampai ini dia udah kalah kan. Udah kalah. Udah nggak ya, ditarik tuntutannya. Iya, Ya, kalau kita nuntut ya pidana dia. Itu 0 sampai 12 mil itu kewenangan provinsi. Mm-mm. Provinsi nggak ada keluarin izin. Sama dengan ini. Marina yang di Serangan. Nah, Itu tiba-tiba ada. Itu kewenangan provinsi yang punya. ah. Pak Gubernur Koster sampai sekarang nggak ada yang tanda tangan. Nggak ada Katanya tanda. beliau kan sebagai dewan pengarah kalau yang Dewan Penasihat. dewan penasehat di situ. Ya itu kan dicantumin aja tuh, untuk biar aman itu. Tapi beliau kan nggak pernah dilibatkan Dalam hal apapun di situ. ada dalam hal apapun. Nah, ini lompat sedikit ya, mumpung Bapak menyinggung tentang BTID juga. Ya. Ini yang belakangan kan rame yang lihat itu sidak-sidak dan beberapa Bapak sama RDP. Pansus trapnya RDP. Yang RDP kemarin, sebelum RDP itu kan ada sidak ke Sidak. Karangasem, Ya. ke Jembrane yang lihat juga. Gimana sebenarnya hasilnya itu, Pak? Kalau di Karangasem udah kita suruh. Ada pila yang di ujung itu ada pelanggaran sepadan sungai. Dia seharusnya mensisakan
5 Nah, meter. maksudnya 2 meter. yang terkait BTID dulu, terkait Oh, terkait BTID. BTID. Oh, Kemarin terkait kan BTID. ngecek tanah lokasi Ya. tanah penukar atau apa? Pertama saya protes terkait dengan penukar. Saya tanya penukarnya di mana? Di Karangasem ada di desa Sebudi, Hmm. ada di desa Dukuh, Hmm. Wadite, ada di desa Tulamet di Banjar Batu Dawu Kaje. Hmm. Kemudian ada di desa Batu Ringgit di Banjar Bandas. Hmm. Saya kan tahu di sana. Harga tanah juga tahu. Ya, Bapak daerah. Ya, Ya, saya Bapak daerah asli- sana. asli di situ, Asli gitu. situ. Ya. Tahun lalunya saya ditelepon sama keluarga. Ini ada jual tanah 800.000 per hari. Per are Ada jual 1 hektar, punya uang. Kebetulan saya tidak punya uang. Itu. Ya kurang lebih 1 juta sampai 2,5 juta lah per are. per hari. Nah, investor ini biar dapat di Serangan ini, dia beli tanah yang murah-murah. Di luar. 1 juta, 2 juta gitu. Hmm. Dan itu pakai tukar. Penukar di Tukar Serangan dan sebagian mangrove. Tukarannya 1 lawan 1. Nggak ada appraisal. Nah sekarang masyarakat aja, ini loh tanah provinsi. Saya mau ngontrak Pak, saya mau tanami padi atau mau tanami jagung. Ini di appraisal dulu. Semua tanah provinsi yang dikontrakkan di appraisal. Ini berapa harganya, ini berapa. Itu akademisi yang tahu yang ini, yang bikin harganya. Pemerintah tinggal menyewakan. Ini kok enggak? Di sana sekarang jual 1,5 hektar laku. Kalau belikan di sana, Udah berapa? 1 miliar, 1,5 miliar laku. Belikan di sana 1 hektar dapat. Ini kok 1 lawan 1. Oke, itu dari segi Dari harga, segi kan harga. sudah jauh ini, Ya, sudah dari segi harga. sudah jauh sekali Ya. kita bandingkan. Kemudian kalau dalam tukar guling, tanah ini harus milik Yang penukarnya itu. penukar sendiri, harus milik. Kalau saya pengusaha, tanah itu harus milik saya dulu, Ya. atas nama saya dulu, Nah, real itu, atas nama saya, baru boleh ditukarkan. Nah, setelah kita minta bantuan pertanahan Kabupaten Karangasem, PPN ya. ya Jemberana, Ya. itu tidak ditemukan ada atas nama PTID. Terus yang dibilang tanah itu tanah atas nama siapa kemarin? Nah itu dah, tanah itu justru tanah masyarakat, apa dia beli apa enggak, kita nggak tahu. Apa diakui? Karena dia tidak bisa membuktikan Hah? akte jual beli, kemudian atas nama PTID. Sama dengan di Jemberana. Di Jemberana dibilang ada 35 sertifikat. Kita kerjasama dengan ini, kita ketemu di sana, dibuka sama ini. Ketemu tanah yang lagi abu-abu, 15 sertifikat, itu pun satu pun nggak ada atas nama PTID. Kemudian yang lagi 20, yang 15 itu, yang abu-abu itu ininya 18 sekian hektar. Kemudian ada lagi 24 hektar yang kita belum temukan, itu katanya 20 sertifikat. Masih Setelah katanya. dicek dengan di peta tanah Jemberana itu nggak ada kosong. Sudah semua terisi. Sudah maksudnya. semua terisi. Sudah semua terisi atas nama orang lain. Iya, kecurigaan kami diterap. Takutnya hutan negara itu dipakai tukar. Jadi jeruk makan jeruk jadinya. Di Jemberana maksudnya. Iya di Jemberana, udah nggak ada tanah, udah nggak ada tanah kosong, nggak ada tanah abu-abu lagi. Yang ada kosong mungkin ini ya Taman Nasional Bali Barat mungkin itu. Ya kemungkinan itu yang diklaim permainan ini, itu yang terjadi. Nah ini yang akhirnya setelah kita turun ke Karangasem ke kini, kita sidak lagi ke sana untuk memastikan biar untuk memastikan, karena ini tanah kita yang di Serangan sudah disertifikatkan Atas nama HGB-nya atas nama ya PT BTID. BTID, tapi tanahnya penukarnya belum Ada. jelas. Makanya kita ke sana waktu itu
untuk menutup marina dan mangrove. Yang dikerjakan sekarang, yang kemarin Ya. saya lihat itu ada bapak sampai sama yang lain. Ya, nutup. Ah, Setelah tutup, baru mau pulang ini, datang lagi masyarakat. Pak, di sana lagi sedang ada pembabadan hutan, mangrove. Kita nggak pulang, padahal udah sore. ya, ya. Masuk lagi ke sana, ketemu hutan mangrove itu sedang dibabat, masih hijau daun-daunnya, Ya. masih ini. Kemudian ada reklamasi lagi. Tambahan reklamasi. Saya tanya, ini ada apa ini? Biar ini enggak tergerus ombak itu. Tapi kenapa di sini pinggir pantai mangrove ini, kemudian jauh kurang lebih berapa meter itu di sana dia pasang batu. Dan ini akan ditimbun lagi nih. Iya. Itu. Nah, dan di mangrove ini, bekas mangrove ini udah ditimbun. Kenapa masyarakat tahu? Masyarakat kan biasanya ke sana tuh ada air. Ya. Di bawah mangrove nyari kepiting, nyari udang. Begitu dia tahu udah nggak ada air karena udah ditimbun. Jadi kan beda kalau visi misinya dia mau mensejahterakan masyarakat di sekitarnya, malah menghilangkan lapangan kerja, Sumber pendapatan. sumber pendapatan. Awalnya kan masyarakat melapor ketika dipasang pelampung, Ya, yang rame. nggak boleh melintas di sana. Tahun lalu kalau nggak salah Iya. itu ya. Ah. Bagaimana orang masyarakat di sana nyari di, Nah, kalau di bawah kalau mangrove? yang dia sampaikan, yang lihat di video itu kan dia bilang, oh saya melakukan ini di tanah saya, di tanah BTID. Iya, kemungkinan, mungkin dia benar. Terus Tapi tetapi kan mangrove Hmm, nggak ada milik pribadi. Mangrove semua milik pemerintah. Dan itu satu batang mangrove dipotong, pidana. Itu ada undang-undangnya. Nah, kok dia berani? Kan saya bilang itu, ini kok bisa dipotong ini? nah kalau alasannya ini lahan saya, tapi Pak menyampaikan tadi, meskipun kan tadi Pak menyampaikan bahwa yang lahan Pemprov yang di situ itu udah disertifikat atas nama BTID. Ya, Nah, sementara sekarang penukar yang dibilang itu belum jelas. belum jelas. Kira-kira yang Pak pikirkan seperti apa sama teman-teman di Pansustrap? Kalau saya setelah tidak ketemu tanahnya, ini takutnya karena di sana kan ada 3 mantan kepala dinas Hmm. yang direkrut. Hmm. Nah, nanti kemungkinan nanti ada pensiun lagi, Masuk lagi sih. masuk lagi di sana. Ini karena untuk mengamankan dia. Karena Tapi pensiunan DPR karena nggak saya ada, Pak, ya? lihat di sana udah nggak bener ini. Pensiunan DPR nggak ada masuk ya? Itu ya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, kemungkinan saya ada rekayasa. Nah, tanah-tanah ya nanti ditunjuk, kalau bilang itu aja. Ya, kemungkinan nanti hutan-hutan yang memang sudah dimiliki pemerintah itu yang ditunjuk Dipakai penukar. sebagai penukar. Nah, penukar yang ada di Desa Batunggi ya di Kecamatan Kubu itu ada 4 titik itu. Hah? Semua itu lahan kering. Tandus. Ya, apalagi tanaman mangrove. Orang di pegunungan tanaman pohon pun masyarakat di sana untuk minum aja jauh nyari air, apalagi untuk nanam pohon. Oke. Hujan di sana kan cuma 3 bulan. Nah, dari segi luas tadi Pak bilang sudah Ya. tidak memungkinkan sama karena 1:1 ini. Harga sudah Sudah tidak. nilai itu udah enggak benar. Ah, Kemudian jumlah tanah walaupun 1 lawan 1 udah nggak benar juga. luasannya sudah nggak Udah benar. nggak benar. Itu yang di Jemberan itu lagi 24 hektar. Kalau yang abu-abu itu benar, Ah, lagi 24 hektar, lagi 20 sertifikat. Nggak ada. totalnya lagi. Dan kita minta waktu ke sana, saya tutup, kapan bisa Pak tunjukkan? Kalau sudah sesuai, kita buka. Nggak bisa. Karena sudah kurang lebih 1 minggu lah, Hmm. kita panggil lagi. Nggak bisa, nggak datang dia kemarin. 2 hari lalu. Ya, alasan 2 hari yang lalu. Alasan ada kunjungan Komisi 7. Tapi kalau di sana kan banyak orang. Contohnya ke Karangasem lain, kalau ke Jemberan lain. Orang. Kalau di sana lain banyak orang di sana. Hmm.
Itu banyak orang di sana. Dan yang direkrut tuh mantan dinas yang posisinya kehutanan kayak gini kan, itu memang sudah ikut merekayasa dari dulu. Menyiapkan. Ya. Nah, setahu Bapak itu sebenarnya kejadian tukar menukar itu dari tahun berapa, Pak? Nah itu cukup lama, terakhir 2003 kalau nggak salah. Kalau dari awal reklamasi tahun 93 mulai itu. Ya. Masih zamannya di Bagus Oke. Kemudian terus berlanjut diurus, terakhir 2003 kalau nggak salah. 2003, kemudian ada di sana ada lagi yang terbaru lagi. Ada 63 masih hutan mangrove dimohon, itu belum kita dikasih. tahu. Hah? Itu yang bilang kemarin itu mantan sekdes yang di di Serangan. Serangan. Hah? Dia diajak ke Jakarta ngurus itu, ikut. Mau dimohon. Ya, itu AGB-nya. ada lagi tuh. Kita Beda belum lagi. itu belum di luar itu, di luar yang kemarin. Ini ada lagi yang disembunyikan sama dia. Kemudian ada lagi ada 9 pura di dalam Pulau Serangan itu yang perlu diamankan lah untuk taksu-taksunya itu. Iya. Kemudian ada masyarakat juga masuk ke sana, udah mulai dijaga kan. Kalau mau sembahyang harus izin. Iya, itu Sama itu kejadiannya dengan isu udah berapa tahun lalu itu rasanya, setahun atau 2 tahun lalu itu. Kemudian dia janji ngasih tanah untuk parkir pura, ternyata tanah masyarakat, sebagian tanah masyarakat yang dikasih, akhirnya masyarakat ini nuntut. Gitu. Di dalam itu juga ada tanah masyarakat, sudah sampai MK menang masyarakatnya. Dan tidak bisa diakses karena posisinya di dalam. Di dalam banyak hal yang ada. Nah, saya ngelihat gini juga Pak, entah ini suatu kebetulan apa memang sudah dikondisikan seperti apa, karena kemarin kan rame, pansus trap ini rame, habis itu di media rame, secara tiba-tiba pejabat-pejabat tinggi dari pusat itu turun ke situ dan ada kunjungan atau segala macam. Bapak ngelihat apa ini kira-kira? Ya, saya kira ini makanya kuncinya nanti itu karena transaksinya antara pusat dan pengusaha. Pemerintah daerah, kabupaten, provinsi nggak tahu menahu. Tapi yang jelas yang bapak-bapak pansus trap perjuangkan adalah tanah provinsi, Bukan, itu tanah pemerintah. Pemerintah yang dulu masyarakatnya di sana mundar-mandir nyari kepiting, nyari udang. Sekarang udah diklaim PDID. Hak guna bangunan dari pusat dia bawa. Dari izin dari kehutanan, izin dari Kementerian Kehutanan, dari Dirjen Kehutanan, Dirjen Kelautan. Itu yang gini. Kemudian kita kalau di Bali kan mesti harus ini, kalau dibiarkan investor-investor itu sama dengan yang di Jimbaran itu. Masyarakat turun-temurun di sana tinggal karena merasa ini tanah milik pemerintah. Dia tinggal di sana. Dia ada pura yang disungsung di sana, ada 3 kalau salah pura di sana. Kemudian masyarakat di sana bertani, berternak. Tiba-tiba orang bawa sertifikat dari Jakarta. Katanya sudah milik dia. Diusir masyarakat. Itu belum kita selesaikan juga itu. Itu belum selesai kasusnya. Belum selesai kasusnya. Itu kemarin keburu habis tugas pansus. Sekarang kan syukur udah diperpanjang lagi. Diperpanjang akan ditindaklanjuti. Kemarin udah kita mau undang, terus katanya bosnya sakit.
Enggak jadi. Tadi kembali lagi pertanyaan Tiang. Ini kan panggilan yang pertama untuk BTID. Tiang ke BTID konsennya dulu. BTID udah kita 2 kali. Udah 2 kali. Dua kali, yang pertama hadir. Mhm. Pertama hadir tapi dia enggak bawa data sama sekali. Oke, itu kan sudah istilahnya, apalagi kemarin yang Tiang lihat sudah dilakukan kayak polis lain ya, penyegelan itu. Penyegelan di sana. Tetapi besoknya atau kapannya itu sudah mulai bekerja lagi. Iya. Bapak menilai gimana dengan kondisi itu? Kalau itu kan kita merekomendasi kepada eksekutif, Oke. dalam hal ini Pol PP di bawah gubernur, itu dia sudah melakukan penyegelan pada saat itu. Kita yang menyaksikan. Kita kemudian ketika ada tidak diindahkan itu kan kembali, kita kemarin koordinasi dengan Pol PP, kok katanya ada orang kerja itu, dia akan cek kembali. Itu bukan tugas dewan lagi. Nah, itu dah. Ya. Kalau menurut Bapak seperti apa seharusnya? Ini kan Bapak sebagai Ya. pengawas di legislatif, ya mungkin bisa ngasih rekomendasi ke mereka, ke pihak eksekutif itu. Kalau ini tidak diindahkan, kan sama juga Iya, itu merendahkan harkat dan martabat dari pemerintah Provinsi Bali jadinya. iya. Itu yang terjadi. Makanya kemarin kita sampaikan dengan Pol PP, di beritanya kan udah banyak. Iya. Teman-teman dewan banyak yang tidak menghormati pemerintah Provinsi Bali, tidak menghormati eksekutif, legislatif. Seharusnya dia patuhi dulu. Dia ini persiapkan itu, kumpulkan data-datanya kan gitu. Dia nggak punya data sama sekali. Dia hanya punya surat perjanjian Antara tukar guling siapa itu? antara BDID dengan ya kehutanan. Dengan pihak Kementerian Kehutanan ada ya, kalau yang pinggiran dengan kelautan dengan gini gitu. Tapi surat itu sebenarnya tanah-tanah bukan. Ya itu tanah kan surat miliknya. itu gampang aja dulu bikin kong kali kong kan itu. Tapi faktanya nggak ada sekarang. Nah kebetulan juga Kejati Bali kan Kemarin kayaknya ya, sudah turun dari Kejati Bali, dia sudah turun juga. Nah, Kemarin waktu RDP kita undang, jadi dia enggak datang. Kemudian kita bertanya di hadapan, kita undang Kanwil Bali Pertanahan yang di BPN, Jemberana, ya. BPN Jemberana, BPN Karangasem. Kita tanya iya atau tidak, ada atau tidak, apa yang kita minta, apa sudah ditemukan di Jemberana, apa ada tanah atas nama BDID, satu pun nggak ada. Kemudian tanya yang di Karangasem, dari 4 desa itu juga satu pun nggak ada. Dia udah cek, saya sudah turun, tidak ditemukan atas nama BDID. Itu yang bicara Kepala BPN Karangasem dan Kepala BPN Jemberana. Ada jaksa di sana. kalau sudah seperti itu, nah Bapak sebagai wakil rakyat, apa rekomendasi Bapak nanti selanjutnya untuk kasus satu ini? Sekarang kemarin kita rekomendasi untuk menutup. Nah selanjutnya pasti kita akan ada rekomendasi lagi. Dan setelah pemanggilan 3 kali, ini kan baru 1 kali, anggap saja baru 1 kali ini. 3 kali dia tidak bisa menunjukkan bukti-bukti ya. Tapi bukti-bukti yang kita temukan di lapangan, termasuk rekomendasi ini, kita sudah serahkan ke kejaksaan untuk memperkuat ini dia. Dan kejaksaan itu udah turun, diturunin satu persatu dicek. Dicari. Kalau prinsipnya kan seperti apa yang dikatakan Pak Gubernur, kita Bali ini enggak anti investor. Pasti kalau ada investor pasti senang. Tapi dia kan harus menghormati loh budaya kita, kultur orang Bali. Dia harus jangan budayanya dia dibawa. Dan saya dengar juga kemarin ada masukan yang
orang-orang yang berpengalaman itu BDID ini dipasarkan di marketingnya di luar negeri. Jadi sana pasti nanti orang-orang asing yang banyak tinggal di sana. Ya, karena Saya yakin masyarakat setempat nggak akan bebas lalu lalang. Katanya masyarakat dulu mengusulkan jalan keliling, nggak ada sampai sekarang. Nggak ada. Mana orang yang dicari pantainya, mana dikasih jalan keliling. nggak mungkin orang lokal yang bawa pancing celana katoan agak susah kayaknya masuk Pak ya. Dan ini milik BDID, di sebelahnya yang milik masyarakat Serangan itu udah abrasi. Karena ini kan dipasangin batu Ya, pinggirnya, otomatis kan ke samping. airnya ke samping. Samping Jukung kalau ini udah ada 15 meter. Parkirnya yang dulu katanya di pinggir pantai. Saya sempat juga ketemu dengan masyarakat sampai sore lah sana dulu waktu sidak pertama nyari informasi. Masyarakat di sana banyak nggak suka kehadiran PDI. Oke. Jadi kembali lagi saya tanyakan rekomendasi Bapak tutup sementara sampai Dia bisa memperlihatkan bukti-bukti yang real, kemudian izin-izin yang dia bangun di sana. Kalau masalah ini kan sebenarnya pemerintah pusat juga ini, tapi kita udah koordinasi dengan teman-teman DPR RI. DPR RI juga dia akan ikut ngawal di sana. Jadi kan banyak yang ya celetuan atau celotehan-celotehan masyarakat di media sosial ya yang saya baca ini berharap sih sebenarnya pansus trap ini tidak sampai masuk angin, Pak. Ya, kita sih komitmen. Karena kalau dulu yang pansus trap ada kurang lebih 20% itu udah yang baru orangnya. Kalau dulu yang lama-lama yang jarang ikut, jarang gini, kita sudah diganti. Di periode kedua ini udah ganti. Itu 20% udah diganti. Jadi ini yang punya rasa semangat bela Bali nih semua. Kompak semua ini yang sekarang. Mudah-mudahan semangat perjuangannya nggak pernah luntur, Pak ya, untuk mempertahankan. Kalau kita sih kadang-kadang marah, nanti sampai di rumah kadang-kadang kasihan dengan masyarakatnya, bisa sedih mikirin kok begini, kewenangan kita juga terbatas. Itu makanya saya hanya gimana ya, kalau alur itu kita rekomendasi tutup ya sudah. Rekomendasi kita udah kebanyakan tutup bongkar, itu udah banyak. Sudah, dan ada beberapa yang memang sudah dilaksanakan oleh kayak di Karangasem, di Angantelu, banjir itu sana kita turun, ada investor yang pasang ini mempertahankan usahanya, dia pasang beton, itu kita suruh bongkar. Udah itu lakukan. Nah, ini yang flashback sedikit Pak ya. Karena Bapak kan di DPRD Bali sudah 3 periode nih. Tentunya banyak sekali produk hukum yang sudah Bapak lahirkan dari periode pertama, kedua, ketiga. Mungkin apa salah satu yang Bapak rasakan ada manfaatnya sampai sekarang dan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak eksekutif? Ini perda terbaru untuk perda tata ruang. Perda tata ruang yang ini terkait dengan sepadan jurang. Ini terbaru. Kemudian yang ada perda Bali, pembangunan Bali 100 tahun. Itu dia investor ini enggak melihat itu. Kalau melihat itu di sana Bali ini harus utuh. Bali ini harus tetap Bali yang dulu 100 tahun lagi harus tetap, adat dan budayanya harus tetap terpelihara. Makanya kemudian Bali juga punya undang-undang tersendiri. Kalau dulu kan gabung dengan NTT dan NTB. Itu yang budayanya beda, karakter masyarakatnya beda. Ini gabung. Akhirnya Bali nggak bisa berkembang. Akhirnya sekarang udah pisah undang-undangnya. Bali semenjak ini Pak Koster begitu jadi gubernur langsung konsep itu. Akhirnya bisa diterima di pusat, lolos, dan sudah
diundangkan itu 2023 kalau nggak salah. Ya. Makanya itu harus, kemudian dia harus melihat itu juga. Gitu. Selama ini kan tidak. Gitu. Kemudian kewenangan itu yang provinsi 0 sampai 20 mil itu juga harus ketika dia bikin pelabuhan itu kan kewenangan kabupaten provinsi yang Dari bibir pantai ya, dari maksudnya pantai dari ya. pantai. Marina itu kan pelabuhan. Iya. Pelabuhan itu. Kewenangan Itu sebenarnya baru dia mengandungi rekomendasi pusat udah bangun. padahal izin Kita dari seolah-olah nggak ada. Pemerintah provinsi, pemerintah Denpasar, Badung dan lain-lain di Bali seolah-olah nggak ada. ya, Itu. kesannya Bapak lihat seperti itu, Pak. Iya. Karena kan masa pembangunan besar itu Pak Gubernur aja nggak pernah ada naikkan apa. Oke. Pak Gubernur sendiri yang bilang nggak ada. Dan beneran tidak tahu Pak Gubernur apa yang Nggak akan tahu Pak terjadi Gubernur. di situ. Kalau sekarang kalau nggak tahu kalau sudah dapat ke sana Pak ini. Kalau sudah dapat ke sana mungkin tahu sekarang. Iya. Kalau sebelumnya nggak tahu. Pak Gubernur kan dia nganturnya di kini jam 4 baru pulang, jam 4 jam 5 di rumahnya ngantor lagi jam 6 sampai tengah malam. Berarti dalam artian ini seolah-olah orang pusat ini mau mengabaikan keberadaan Iya. Bali dan mencengkram mengambil Pulau Serangan seperti itu, Pak. Iya. Kita lihat. Itu kemarin juga ada perda ini belum diloloskan oleh pusat terkait dengan dokumen modern berjejaring. Oke. Ini kan sangat mematikan. Oh, itu sudah sempat dibahas? Sudah selesai, sudah di Ya, kementerian, belum di ini, Dinomorkan belum di ini karena kita merekomendasi dalam perda itu, kemudian saya ya. ikut di dalamnya. Di Bali hanya satu toko modern di setiap kecamatan, satu. Di satu kecamatan satu toko modern. Satu modern. Itu di Perda itu isinya. Di perda sekarang ini. Ya. Kemudian di daerah pariwisata beda lagi itu menyesuaikan. Nah selama kayu ini kan coba lihat di bypass. Jangankan satu kecamatan, Bisa satu desa aja sudah ya. berada hadapan itu loh. Dan itu pun kita lihat nggak ada yang jual hasil UMKM lokal. Nah nanti kenapa yang lama ini? Ya biarkan dulu biar habis izinnya. Ketika nanti ngurus izin, dia harus ada MOU dengan pemerintah, daerah dan desa. Sanggup nggak dia jual Produk-produk produk lokal sekian ini. persen hasil UMKM lokal? Bukan hanya produk tapi hasil pertanian. Ya hasil pertanian, hasil buah dan lain-lain, mau nggak dia jual? Ini. Kemudian jarak kita atur dengan pasar tradisional. Ini kan banyak sekarang di depan pasar tradisional. Ada pasar modern berjejaring. Iya. Karena di sini apelnya mulus-mulus, di sana hari ini di sana di pasar tradisional nggak laku itu. Kan itu yang kemudian mati. Udah lihat di kampung-kampung, saya merasakan sendiri. Orang yang dulu hidup warung Dari warung. udah mati dengan adanya pasar modern Oh, ini. itu jujur saja saya baru tahu ini. Iya, Bapak nggak- ini nggak menyangka. sekarang pusat belum setujui karena selama ini OSS itu izin tempat itu dari pusat. Nomor induk berusahanya NIB yang Ya. yang ada di WSS itu sebenarnya kan bukan izin, Pak. Bukan izin itu. Nah inilah pemerintah daerah ketakutan ketika dia sudah memperlihatkan NIB itu. NIB ini. Nah, Dikira udah. ini kabupaten ini. Kalau izin itu ya selalu di kabupaten. Kalau Indomaret, Alfamart, Circle K itu kabupaten izinnya. Tapi dari pusat dia bawa ini. Itu kan izin cuma izin tempat aja. Oh di sini lokasinya boleh. Tapi kan kabupaten yang tahu di mana harus dia jarak dan lain-lain, kan kabupaten yang tahu. Pusat kan nggak tahu. Sehingga di kabupaten dikasih-kasih aja. Akhirnya masyarakat
tersingkirkan. Nah, satu lagi Pak, kan ada beberapa selentingan juga yang mengatakan bahwa pansus trap ini seolah-olah yang dilakukan pansus trap ini adalah membuat kekhawatiran untuk investor luar untuk masuk. Karena disinyalir tidak adanya ketegasan dalam soal perizinan. Jadi selama ini kan seolah-olah dibiarkan dulu orang sudah masuk dengan uangnya sudah keluar banyak, baru entah itu ditakut-takuti atau dibongkar. Pendapat Bapak terkait itu? Sebenarnya dengan adanya kinerja pansus trap ini, investor ini sudah mulai disiplin. Harusnya lebih merasa Iya. aman gitu. Kalau umpama kemarin saya bulan lalu saya bikin talk show di Karangasem Oke. dengan jangka waktu 1 minggu, yang punya ABT air bawah tanah pakai sumur di hotel-hotel itu harus memiliki izin, kalau enggak itu ini. Habis talk show saya fasilitasi, saya membentuk kayak posko itu, Ya. fasilitasi dia ngurus izin. Nah sekarang sudah berizin, pajaknya masuk mana? Daerah. Daerah. Kita bantu daerah, kabupaten ini. Jadi itu banyak yang bicara pansus trap hanya drama, Iya. oh hanya ini gertak sambal, hanya anget-anget tai belek, biarin aja. Kita tetap lurus. Kita sepakat. Dan sekarang 19 orang sepakat. Jangan lirik dan kanan. Kita hanya baca aturan. Melanggar aturan, kita tindak. Dia harus patuh dengan aturan. Itu aja prinsip kita. Dan saya dengar juga kalau pansus trap yang periode sebelumnya kan memang biaya apa ya sebelumnya itu untuk apa istilahnya? Makan minum makan minum segala macam itu sendiri. Kadang kayak kita manggil di Singaraja minjam tempat, kita nggak ada mamin di sana. Itu terus kalau turun ada teman wartawan ikut, ada gini makan. Kalau siang kan masa makan sendiri. Iya. Makan ini kita gotong royong. Berarti memang tidak dianggarkan. Nggak ada anggaran dulu. Kalau sekarang dianggarkan, tapi kan udah ada aturannya ini. Kalau rapat di kantor, Sekian. sekretariat yang atur, bukan kita yang pegang. Kalau kita turun, aturannya sampai di mana kita turun. Kan ada uang saku istilahnya. Berarti benar yang sebelumnya itu sampai cok-cokan mungkin. Iya, ini masih habis-habisan itu kita kerja. Belum ini. Dan pansus trap ini kemarin ya, waktu ke Buleleng, kita nyampe kantor setengah 12. Malam. Itu. Ini karena sudah sore ketemu lagi pelanggaran, turun lagi. Itu. Nggak mikir kita harus pulang ini. Ya jauh sekalian dah. Itu sekalian. Jadi saya waktu itu karena besoknya ada acara di Karangasem, saya pulang jam 1:30 baru nyampe. Pulang. Sampai istrinya, oh jam segini ngapain ya? Ya tugas. Tapi semangat luar biasa. Oke. Kita sampai enggak makan di malam masih di Singaraja makan. Dan satu lagi Pak pertanyaannya. Jadi apakah Bapak mungkin bisa menjaminkan Bapak sebagai anggota sekarang udah jadi kedua periodenya di pansus trap ini? Apakah menjamin Bapak ini bukan pesanan? Dalam artian dalam tanda kutip ya, pesanan dalam tanda kutip ada yang membisikkan sidak sini aja deh, sidak ini. Seperti itu atau bagaimana? Kalau sekarang sih enggak. Kita semua dumas. Semua dumas. Kalau pesanan bukan pesanan dari atasan Bapak mungkin. Nah, kalau kita sih Di partai maksud saya. ya tidak pernah ada intimidasi. Tidak pernah ada melakukan ini. Yang penting kita kalau kelingking kita sudah ini kita temukan melanggar. Oke. Di kelingking kita rekomendasi gubernur tindak lanjuti, ditutup sama Pak Gubernur. Itu kita laporan dengan Pak Gubernur. Tidak ada nego-nego itu. Nggak ya? ada nego-nego, silakan itu. Kalau memang Pak Gubernur itu ini pelanggarannya sedikit perlu dibiarkan, ya silakan Pak Gubernur. Tapi faktanya Pak Gubernur apa yang kita rekomendasi Ya, sama juga dia tutup juga gitu. Berarti kan semua ini payungnya hukum.
Iya. Ya. Payung hukum. Tapi pertanyaannya yang meneliti itu Pak. Paling ini atasannya di partai yang nyuruh ke sini karena nggak cocok sama ini dulu. Karena ini nggak mendukung. Nggak seperti itu Pak. Kalau saya sih enggak lihat enggak. Kalau Pak Gubernur malah kalau BDI ini malah sudah pertengahan Pak Gubernur baru ada komunikasi dengan Pansus Trap. Gimana sih sebenarnya itu? Karena kita cerita, oh kalau gitu silakan lanjutkan. Itu nggak ada titipan apa. Kalaupun nanti ada intervensi di tengah jalan, tapi Pansus Trap akan tetap jalan. Kalau Pansus Trap kan sebatas rekomendasi, Oke. tutup, bongkar gitu aja. Yang eksekusinya kan eksekutif. Eksekutif. Kalau selama ini sih kita rekomendasi Pantai Pingin bongkar, GWK bongkar, kemudian Kelingking bongkar, yang di Gianyar ada sungai gitu, yang di Jimbaran ketinggian bongkar juga. Nggak ada yang artinya kita rekomendasi bongkar, Pak Gubernur nggak bongkar, belum ada. Semua ada. Oke. Jalan. Nah, ini kalau kita ngomongin pelanggaran sebenarnya kan banyak sekali yang terjadi Pak. Bahkan di desa-desa mungkin di desa-desa seperti daerah Bapak di Sidemen segala macam. Banyak. Ini kan sedang berkembang ini pariwisata. Nah, gimana Bapak sendiri selaku wakil rakyat menyikapi ini? Apakah contoh kayak tadi Bapak kan melihat meskipun pelanggaran itu tidak serius, contoh masyarakat yang menggunakan ABT gitu, Bapak fasilitasi nih langsung dengan membantu mereka, ngurus izin kemarin, sekarang udah tenang dia. Dan nah untuk yang lain ini kira-kira gimana? Yang lain udah sih kita dengan Pol PP Kabupaten. Jadi biar jangan sampai dia udah selesai baru. Jadi utamakan pencegahan. Pencegahan udah sekarang Menteri Agraria udah ngasih rambu-rambu bahwa ini alih fungsi lahan sudah tidak bisa itu. Ini kalau di Karangasem akhirnya kita kantongi ada 36 hotel, villa dan lain-lain, restoran itu nggak berizin. Ada yang ngasih, ini nggak berizin. Itu belum, baru berapa aja kita turunin, belum bisa waktu. Yang menarik juga yang kemarin di Buleleng Pak, yang Bapak ikut situ ya, yang di Buleleng. Ya. Apa yang terjadi di situ Pak? Kita kan ngecek yang ini, kita Trap ini bukan hanya Trap ini juga punya ide sama teman-teman untuk mengamankan Pulau Manjangan itu biar menjadi pulau spiritual. Nggak boleh ada bangunan beton, nggak ada usaha ini. Kalau memang yang penyandingnya bolehlah nanti ada cuma glimping apa dan lain-lain. Tidak mesti harus bangun hotel besar gitu. Nah, kemudian di sana ada yang telah ngontrak apa namanya itu, kurang lebih 200 hektar. Itu hanya bisa dibangunin 10 hektar. 10%-nya. 10% berarti kalau 20 hektar 20 kalau 200 hektar 200 hektar 20 ya? hektar. Ya baru bangun dikit, udah kita cek di sana. Ternyata itu orang Bali punya. Kemudian yang kerja juga orang sana. Terus yang kita cek izinnya kurang. Kita sarankan untuk melengkapi. Nanti kita kasih waktu dia 1 bulan. Nanti kita iring, undang RDP apa sudah lengkap Pak. Ini. Udah pulangnya dari sana di dalam perahu nih, kita lihat, itu ada bangunan putih. Tanya sama Kutanan, itu yang villa gini ini. Dikirain hanya bangunan itu kecil. Teman-teman, ayo cek lu. Wih, ternyata di dalam ini, di dalam tuh banyak udah jalannya udah aspal, di dalam hutan. Itu terus kemudian dia
kontrak 385 hektar. Itu Kontrak. masuk ke pusat berarti Hutan, langsung. hutan pusat. Itu tanah negara. Pusat. Kemudian di sana udah ada villa elit. Masuk kita di stop di office-nya. Kita jalan ke dalam aja semuanya sampai habis di dalam elop. Iya, Nah, terus jalan kelihatan villa-villanya. ada 5 villa yang di mangrove yang enggak di di hutan biasa. Dalam hutan ini. Dalam hutan ini tembus ke pantai. Langsung ke pantainya. Pantai sampai ketemu mangrove. Itu. Nah, di sanalah kita temukan kok mangrove, kok di dalam mangrove kalau bikin villa itu 13.500.000 ininya per malam. Harganya per malamnya. Per malam. 13 Itu juta sekian. Disinyalir juga kemungkinan waktu pembangunan dulu pasti ada memotong Iya. mangrove. Ya pasti. Dan di sekitar sana karena yang di bibir pantai ini ada 2, kemudian di belakang-belakangnya ada lagi 3. Orang mau jalan nyari gitu kan otomatis ditimbun. Iya. Ditimbun akhirnya kan enggak masuk. Enggak masuk ke sana lagi. Akhirnya kan Mangrove-nya MPP mati. dah, mati pelan-pelan. Mati pelan-pelan. Iya, udah ada pohon setigi, ada pohon mangrove di sana. Segitu ya aset-aset negara yang harusnya bisa mensejahterakan masyarakat dinikmati oleh segelintir oknum yang mungkin berduit, Pak ya. Selama Ya itu, kemudian ada dipejarakan lagi. Kita naik ke atas, nggak boleh mobil. jalan kaki. Kita cari ini teman masyarakat yang ojek. Oh, naik motor. Ojek naik motor, wih ngeri. Itu sampai di puncak ada bangunan beton, villa. Katanya masyarakat di sana yang punya. tokohnya yang kerjasama mungkin sama ini, ngakunya dia, tapi menurut pengamatan nggak mampu. Pengamatan Orangnya- di sana nggak mampu lah ini. Berarti dipakai namanya aja Ya. ya, istilahnya nomine. Kita ya. rekomendasi bongkar. Bongkar. Bongkar itu. Kita selalu mengundang saksinya Pol PP provinsi, Pol PP kabupaten, dinas perizinan, dinas kehutanan, yang berwenang itu kita selalu ajak turun. Lalu ajak dan kita langsung rapat saja itu. Walaupun tanpa modal itu, Iya. besoknya kita ini nginep di Singaraja. Biar nggak bolak-balik. Besoknya kita minjam tempat di kantor DPR. Syukur di DPR belalang dikasih snack sama minum. Jadi dengan kondisi seperti ini, Pak, ini kebanyakan kan Dumas, habis itu hasil sidak dari Pansus Trap. Kita juga mempertanyakan kinerja dari eksekutif ini seperti apa. Jadi kan sebenarnya hal-hal itu adalah tugas eksekutif. Iya. Gimana Bapak melihat Ya, kinerja mereka ini? selama ini ditindaklanjuti sama Pak Gubernur. Kemudian Pak, kalau di Kelungkung, ya dipanggil semua di Kelungkung, di rumah jabatan. Mau besoknya mengeluarkan rekomendasi tutup tuh, kita juga anggota pansus diundang berapa orang yang bisa hadir. Akhirnya Pak Gubernur, apa yang saya hormati keputusan pansus, saya dengan Pak Bupati itu besoknya dia jumpa pers. Itu tidak lanjuti. Kemudian kalau di Pantai Bingin, anggota apa namanya pansus merekomendasi bongkar. Bongkar langsung. Pak Gubernur tidak lanjut dengan pemerintah Badung. Nah, pemerintah Badung malah Pak Gubernur ikut. Ya, Ini. yang pertama. Ya, pertama. Ya semacam itu. Ya. Kan ada belasan orang itu mau laporkan, mau nuntut ini karena di backing sama lo dilantik. Tapi akhirnya kan dia pikir-pikir juga. Nanti kalau dia nuntut, ya dia masuk penjara. Kita kan masyarakat itu kita amankan Kasih tahu, juga, kasih gitu. tahu Kasihan juga, gitu. Karena nggak tahu dia, gitu. Tapi kalau itu lakukan kan, ini dikumpul-kumpulin sama orang ini. Ya. Itu cacat hukum ini. Orang mana cacat hukum? Orang yang punya tanah Yang punya yang nggak tahu dibangunin itu, nggak ada izin sama sekali. Itu. Oke.
pertanyaan yang masih seperti yang tadi Pak. Kalau Pak mungkin lihat istilah Balinya pesing megah itu cara palu gitu, dipukul baru bekerja gitu. Bapak menilai gimana kinerja eksekutif sekarang? Kalau eksekutif ya yang sekarang dilakukan kan Entah itu di provinsi atau ya, di kabupaten. kabupaten, di Karena kota. di sini kalau perizinan kan paling banyak di kabupaten. Benar. Kemudian dengan adanya ini ya, sekarang udah mulailah agak ketat ya. Ditukar nih. Kalau dulu bangun dulu baru ngurus izin. Ya, Kalau sekarang ngurus izin dulu. izin dulu. Aman Kila kan sempat saya ke sana. Dia mau bikin apa lagi? Mankila Karangasem Ya mau bikin lagi berapa itu perluasan. Ya. Saya datangi kebetulan kenal lah. Urus izin dulu. Urus izin baru bangun. Nanti biar nggak kasihan. Udah dibongkar, udah diselesai, dibongkar lagi. Kayak yang di Jimbaran itu, dipotong lagi Lagi 2 tingkat itu. Karena seolah-olah dia nggak akan ada yang ngurusin, dilihat aja gitu. Ternyata kita tahu itu lebih. Gitu. Sekarang juga ada di mana lagi? Di Tabanan, ketinggian. Kemarin di Mengui itu. daerah Badung, daerah selatan, mungkin daerah Budo, daerah gini kan lagi pengembangan itu banyak. Disegel yang di Mengui. Oh, Disegel itu. Di Mengui, hotel besar. Disegel itu. jadi mudah-mudahan bisa ini ya diselesaikan dengan baik. Nah satu lagi Pak, ini Bapak kan melihat dengan situasi sekarang ini Bali ini tidak mungkin, Pulau Bali tidak mungkin bakal besar Pak ya, Ya. kecuali ada reklamasi dan itu diizinkan. Ya. Itu satu. Yang kedua, lahan juga pasti akan semakin tinggi harganya kalau seandainya memang kita tidak bisa membangun tinggi. Kemarin kan ada beberapa yang menyampaikan bahwa wacana membangun yang vertikal. Ya. Seperti Pak Ketua Pansus sempat menyampaikan mungkin di beberapa tempat bisa atau disarankan bisa jadi bangunan secara vertikal untuk mengakomodir mungkin ya kebutuhan perumahan gitu bagi masyarakat yang menengah ke bawah. Menurut Bapak gimana? Itu kan sudah diwacanakan. Kalau kantor-kantor ya mungkin aja. Kalau kepentingan kantor. Kalau ini kita harus ngikuti Singapura lah. Kalau naik sekian udah cukup. Kita harus mulai membangun ke bawah. Jadi Berarti tingginya ya sekian pohon meter. kelapa. Oke. Pohon kelapa. Tapi ke bawah Ke dia bawah. Kalau Singapura kan ketika mau naik 4 lantai, dia wajib turun 2 lantai. Makanya di Singapura tuh ketika lihat pendek-pendek bangunannya enggak tinggi tapi di bawah dalam juga. dalam bisa 3 tingkat. Berarti lantai levelnya berarti Tanahnya itu karena Singapura kan kecil. Tanahnya itu disumbangkan ke pemerintah. Ditaruh di pantai Untuk memperluas. perluas maka Singapura dulu kan Pulau Indonesia juga ada yang dibeli, contohnya bukan dibeli dibangunin, diambil tanah. dipasangin pipa penyedot di bawah airnya hilang. Berarti dalam artian Bapak memang mungkin tidak hanya menyetujui konsep-konsep seperti itu Pak. Ya kita kalau itu yang kita setujui. Kalau untuk menjaga taksu Bali, jadi budaya Bali ya memang Bali ya harus punya ciri khas Bali. Khusus Ya, kekhususannya. kulturnya udah jelas itu. Iya. Jangan sampai untuk apa kita punya undang-undang Provinsi, Bali yang ya. Provinsi Bali. Untuk apa kita punya perda pembangunan 100 tahun Bali kalau kita biarkan seenak perutnya investor itu membangun dan lain-lain membabat hutan mungkin. Yang ini kan juga kita udah sampai ke pusat itu Pak Manparte. Ini kan yang di Tabanan, Oh iya. yang di Pancasari. Rekomendasinya Iya. untuk diperiksa. Itu kita enggak main-main. Gitu. Kita dan yang ini kita duduk bersama dan sepakat ada itu dan sepakat kalau pansus ini ada kepentingan keluar daerah, jangan keluar daerah.
fokus ke pansus. Itu udah sepakat itu. Biar- Yang 19 orang ini itu. biar selesai dulu. Iya. Kita selesaikan 6 bulan ke depan ini. Tapi rasa-rasanya nggak selesai 6 bulan, Pak. Kayaknya Kalau masalah Iya. sebesar ini. tiap hari ada pengaduan lagi. Iya. Kadang-kadang itu kemenangan kabupaten ini Masuknya masuk ke provinsi. Akhirnya kita serahkan. Kalau umpama yang di Karangasem itu kemarin 36, setelah kita lihat itu kan kemenangan provinsi cuma 1 2 3 lah. Ah, Sisanya kabupaten. Itu. Kabupaten itu. Oke, terakhir Pak. Bapak ngelihat gimana tentang kondisi Bali sekarang? Ini kan industri pariwisata. Kalau ada orang bilang Bali seperti Katibampung, kulitnya nyalang, basahnya puyung. Dalam artian pariwisata ini sebenarnya kan siapa yang menikmati? Kalau memang anak-anak muda Bali itu yang kerja hanya jadi dewe gitu pamannya kan, tidak jadi staf, tidak jadi pegawai tetap gitu di satu hotel. Bapak melihat gimana secara garis besar? Kalau saya lihat dengan adanya undang-undang yang mencangkup semua ini, itu masyarakat sangat dirugikan, terutama Omnibus Law, ya, Omnibus terutama Law-nya. kaum buruh. Ah, Dia nggak akan pernah jadi pegawai tetap di hotel-hotel itu. Selalu akan di hotel akan selalu pakai DW, kemudian outsourcing, itu aja kontraknya. Dan masyarakat dilema, butuh pekerjaan, kalau nggak ambil nggak juga makan. nggak makan, kalau ambil Cukup makan aja. cukup makan aja, nggak ini. Makanya saya kan kebetulan ketua Apindo di Karangasem, Ah, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Dewan Pengupahan kan Apindo ikut di dalamnya, iya. malah paling banyak. Jadi kemarin kita berpesan pada teman-teman, ikutin provinsi. Padahal Karangasem PMK Karangasem sekarang seharusnya kan ya. jauh di bawah gini, kita ikutin provinsi. Maka Karangasem nggak pernah ada orang demo ada gini. Buruh. Wah, kemarin tanggal 3 saya ngadain ini acara May Day di Karangasem. Pak Bupati juga hadir. Itu nggak ada ini, malah ini nggak ada, malah senang-senang kita hibur bareng ini. Kita selalu setiap tahun ini merayakan itu sama-sama dengan Serikat Buruh. Oke. Ya, itu sangat dirugikan, betul-betul sangat dirugikan dengan adanya undang-undang ini. Kemudian juga investor, kadang-kadang ada hotel-hotel tidak memakai upah minimum kabupaten, nggak pakai, tapi karyawannya disuruh neken kontrak. Tapi saya pernah, kalau gini saya akan datangi gitu, nggak mau dia, takut saya dipecat nanti. Nah ini yang terjadi, Dilema ya. dilema. Masih banyak yang dikasih gaji 1,5 juta ke bawah, Dan itu masyarakat atau anak-anak kita nggak berani protes. nggak berani protes karena udah, kalau nggak mau gaji segini jangan kerja di sini. Tapi kalau mau ada pemeriksaan dari dinas tenaga kerja dan lain tentang gaji-gaji, disuruh neken sesuai dengan upah minimum kabupaten. Susah. Oke, ini nggak terasa sudah 1 jam, Pak. Ya. Sebagai closing statement, harapan Bapak dan mungkin bisa menyebarkan semangat juang Bapak di Pansus Trap untuk selalu didukung oleh masyarakat Bali. Ya, Bapak Ibu masyarakat sebali, mari bantu kami di Pansus Trap. Kami kerja tulus, semangat, dengan periode kedua ini justru lebih semangat lagi. Mari dukung kami, jangan berpikiran kami akan bermain, kami akan anget-anget tai belai, itu banyak juga sudah gini. Sudah Tapi oke lah, itu biarkan. Kami dalam hati kami
Bali sekarang dari lagi 100 tahun biar tetap Bali juga gitu. Itu semangatnya luar biasa. Teman-teman, bukan hanya saya aja, 19 orang ini semangatnya luar biasa. Itu untuk trap 6 bulan ke depan kita kerja sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Jadi sekian dulu perbincangan saya, semoga juga bisa ngasih motivasi dan inspirasi buat masyarakat Bali yang pada dasarnya kita berharap agar Bali ini seperti yang disampaikan Bapak Oke tadi akan menjadi Bali 100 tahun ke depan. Akhir kata, saya Kandi Putra, saya ucapkan terima kasih. Bali News ID, Lugas dan inspiratif.